DUPAK atau Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit adalah daftar yang memuat usulan penilaian angka kredit yang dibuat oleh pejabat fungsional pemeriksa atau PFP dan disampaikan setiap semester kepada Subag SDM selaku Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Perwakilan. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana proses layanan DUPAK, kita akan bertanya langsung dengan narasumber kita, Mbak Triana Wahyuning Astuti atau yang lebih akrab dipanggil Mbak Ana. Mbak Ana, boleh tolong jelaskan bagaimana proses pelaksanaan layanan DUPAK di Subag SDM? Ada beberapa tahapan dalam melaksanakan kegiatan atau layanan DUPAK. Pertama, membuat konsep nota dinas Kasetlan kepada Kasubaud dengan tembusan kalan perihal pengajuan DUPAK setiap bulan November dan bulan Mei. Konsep nota dinas Kasetlan yang telah ditandatangani disampaikan kepada Kasubaud dengan tembusan kalan dan secara paralel dikirim ke masing-masing email pemeriksa. Lalu, pemeriksa akan mengisi DUPAK dan mengunggah dokumen pendukung DUPAK pada aplikasi SISDM. DUPAK yang telah diajukan pemeriksa ke atasan langsung, setelah diverifikasi dan disetujui, maka akan masuk ke Sekretariat Perwakilan. Pada menu DUPAK, submenu verifikasi DUPAK, akan tampil daftar pemeriksa yang perlu diverifikasi. Kita klik verifikasi. Selanjutnya, kita bisa cek all atau klik setuju untuk semua kegiatan. Demikian juga dengan tugas limpah. Setelah itu kita ajukan untuk penilaian. Kita pilih nama penilai 1 dan nama penilai 2. Pemilihan nama tim penilai biasanya berdasarkan unit kerja. Apabila pemeriksa yang akan dinilai dari subauditorat 1, maka sebaiknya penilai DUPAK dari subauditorat 2. Demikian juga sebaliknya. Setelah selesai, maka kita dapat klik kirim. Hasil penilaian DUPAK dari tim penilai kemudian direkonsiliasi di aplikasi SISDM dengan membuka menu DUPAK. Pada sub menu rekonsiliasi DUPAK, di sini ditampilkan daftar DUPAK pemeriksa yang dapat direkonsiliasi. Kita klik salah satu dari butir-butir kegiatan yang diajukan oleh pemeriksa. Kita cocokkan apakah ada perbedaan nilai antara penilai 1 dan penilai 2. Apabila tidak ada perbedaan, kita dapat langsung melakukan finalisasi rekonsiliasi akhir. Kemudian klik simpan. Namun, jika terdapat perbedaan nilai, maka Sekretariat JFP dapat memfasilitasi rapat pleno dengan tim penilai. Setelah didapatkan kesepakatan, maka kita dapat mengisi hasil rekonsiliasi pada kolom rekonsiliasi dengan menambahkan catatan sesuai hasil akhir rapat. Setelah itu, kita dapat klik finalisasi rekonsiliasi akhir dan klik simpan. Setelah melakukan rekonsiliasi hasil penilaian DUPAK, kita mencetak Dupenak dari aplikasi SISDM pada menu monitoring DUPAK. Dupenak yang telah tercetak kemudian ditandatangani oleh 2 anggota tim penilai dan ketua tim penilai. Kemudian, membuat konsep PAK dengan file yang diperoleh dari sebagian jabatan fungsional pemeriksa di Biro SDM. Setelah file Excel ADM PAK diterima, lakukan penyesuaian di sheet pengaturan dengan memastikan data-data berikut sesuai dan mutakhir. 1. Nama dan NIP dari pejabat penetap, ketua tim penilai, Kasubag SDM, anggota tim penilai, anggota sekretariat tim penilai, dan nama reviewer. 2. Periode kenaikan pangkat. 3. Batas akhir penilaian. 4. Tanggal penerbitan PAK. 5. Batas waktu pengumpulan DUPAK. Dan 6. Codering PAK. Berikutnya, memproses pembuatan penetapan angka kredit atau PAK dengan menyiapkan dokumen sumber yang diperlukan, yaitu Dupenak yang telah ditandatangani dan PAK semester sebelumnya. Pada file ADM PAK, buka sheet data. Kolom nomor PAK dapat diisi sesuai urutan pengerjaan DUPAK pemeriksa oleh Sekretariat Tim Penilai JFP Perwakilan. Dari kolom TNP jabatan sampai masa kerja lama,
dapat diisi berdasarkan data pegawai yang ada di aplikasi SysDM. Pada kolom awal masa penilaian dapat diisi dengan awal periode pengajuan DUPAK. Kolom tujuan DUPAK dapat diisi dengan memilih tujuan pengajuan DUPAK, yaitu semesteran, pengangkatan kembali, kenaikan pangkat, dan pengangkatan pertama kali sesuai dengan kebutuhan pemeriksa. Dari kolom pendidikan formal sampai dengan kolom keterangan rekonsiliasi penilaian penunjang dapat diisi sesuai dengan nilai yang ada di DUPENAK. Dari kolom pendidikan sekolah KP lalu sampai kolom penunjang semester lalu dapat diisi sesuai dengan dokumen PAK semester sebelumnya. Dari kolom pendidikan sekolah hasil valid sampai kolom penunjang hasil valid dapat diisi sesuai kolom keputusan akhir pada dokumen DUPENAK. Selanjutnya, pada sheet PAK BPK, kita dapat mencetak konsep PAK untuk kemudian dimintakan para ketua tim penilai yang dilampiri dengan dokumen DUPENAK. Lalu, konsep PAK tersebut disampaikan kepada Kalan untuk ditandatangani. PAK yang telah ditandatangani Kalan disalin dan dibubuhkan stempel Kalan. Salinan tersebut kemudian dipindai menjadi soft copy. Salinan PAK didistribusikan ke dalam masing-masing dokumen kepegawaian pemeriksa. DUPENAK dan PAK asli disimpan dalam folder tersendiri sebagai kertas kerja Sekretariat Tim Penilai JFP Perwakilan. Lalu, Sekretariat menginput nilai serta mengunggah soft copy salinan PAK ke SysDM pemeriksa yang bersangkutan. Terakhir, membuat surat keterangan penilai berdasarkan jumlah DUPAK yang dinilai dengan melihat file ADM PAK. Surat keterangan penilai ditandatangani oleh Kalan kemudian dipindai untuk dikirimkan kepada masing-masing anggota tim penilai melalui email. Terima kasih Mbak Ana sudah bersedia menjadi narasumber dan berbagi pengetahuan dan pengalamannya di layanan DUPAK. Semoga informasi-informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi pegawai Subak SDM lainnya.